Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali pada pertemuan ketiga. Kali ini kita akan membahas kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia. Terkhusus yang akan kita bahas kali ini adalah kewenangan Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. Sebelumnya kita pernah membahas kekuasaan negara, pembagian kekuasaan baik secara horizontal dan vertikal. Sekarang lebih ke tugas-tugas dari badan pemerintahan tersebut. Ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membacakan basmalah terlebih dahulu secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk. Oke. Sebelumnya kita baca di sini kewenangan Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. Nah, kita pelajari dulu negara itu apa, pemerintahan itu apa, sehingga kita tidak bingung kewenangan presidennya itu kalau dilihat dari negara itu seperti apa, kalau dilihat dari pemerintahan itu seperti apa. Jadi kita akan bahas negara dan pemerintahan terlebih dahulu. Nah, oke, negara adalah seluruh komunitas secara tetap mendiami wilayah tertentu dan berhak untuk berdaulat dalam urusan internal maupun eksternal. Jadi negara itu ada eksistensinya dari sebuah komunitas, ya. Jadi orang rakyat itu termasuk bagian dari negara. Mungkin kita pernah membahasnya di kelas 1, 2, atau 3 SMP. Negara itu terdiri dari wilayah, terus rakyat, terus pemerintah yang berdaulat, ya. Minimal 3 itu, ya. Itu bisa disebut negara. Nah, negara adalah komunitasnya, bisa wilayah, rakyatnya, dan pemerintahnya. Sedangkan pemerintah adalah bagian dari negara, bisa diartikan pemerintah adalah mesin untuk mencapai tujuan negara. Ya, jadi negara dan pemerintah beda, ya, maknanya, ya. Jadi jangan sampai ada kalimat seperti Hitler, saya adalah Jerman, saya adalah Indonesia. Karena negara dan pemerintah itu beda, apalagi kalau ada tulisan jangan pilih ini. Kalian kan makan uang negara, kalian kan makan uang pemerintah. Wah, itu salah, ya. Jadi negara dan pemerintah itu berbeda. Jadi tugasnya pemerintah adalah menjalankan kewajiban terhadap negara. Negara salah satunya adalah kita sebagai rakyat. Seperti itu. Oke. Kewenangan Presiden sebagai Kepala Negara. Nah, Presiden sebagai Kepala Negara pertama memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Nah, kalau Presiden Soekarno itu sering menggunakan rompi, ya, rompi militer, ya, rompi kedinasan kalau setiap ada acara-acara kenegaraan, ya, acara kenegaraan militer lah. Bahkan di berbagai foto Presiden Soekarno itu dia selalu menggunakan seragam militer, mirip seragam militer, ya, seragam kedinasan, karena memang presiden adalah orang yang memegang kekuasaan tertinggi, panglima tertinggi Tentara Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, ya, TNI. Jadi ya, presiden memegang kekuasaan tertinggi atas tentara. Kemudian yang kedua, menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR. Nah, ini dulu sempat, ya, Indonesia pernah berkonfrontasi dengan Malaysia, Indonesia pernah berkonfrontasi dengan Tuvalu kalau nggak salah, ya. Tuvalu itu yang menginginkan Papua merdeka, ya, kalau nggak salah. Nah, itu presiden berhak untuk menyatakan perang, ya, kalau memang itu memang genting sekali, gitu, ya, tidak bisa melalui jalur yang lain, maka presiden berhak untuk menyatakan perang, namun atas persetujuan DPR. Nah, yang ketiga, presiden sebagai kepala negara
berwenang membuat perjanjian internasional, ya baik itu bilateral, multilateral, baik itu ekonomi, pendidikan, budaya dan sebagainya. Itu yang berwenang adalah presiden, gitu ya. Apalagi yang menyangkut urusan ekonomi misalnya atau kemiliteran itu haknya presiden, ya. Nah, tapi dengan persetujuan DPR, ya. Nah, kemudian yang keempat, menyatakan keadaan bahaya. Nah, ini pernah terakhir lah, bulan-bulan yang lalu Presiden Jokowi pernah mengatakan bahwa ini adalah darurat sipil, ya. Jadi corona itu adalah bagian dari keadaan bahaya dan Presiden Jokowi mengatakan ini adalah bahaya darurat sipil. Maksudnya Presiden berhak mengatur peraturan yang mendesak, gitu ya, peraturan-peraturan yang sekiranya diperlukan pada keadaan yang genting seperti itu. Jadi presiden boleh menyatakan keadaan bahaya, pastinya dibarengi dengan protokol yang lengkap, gitu ya. Misalnya aturannya kayak gimana, misalnya perekonomian biar jalan kayak gimana, gitu ya. Itu presiden berhak menyatakan keadaan bahaya seperti itu. Kemudian masih kewenangan presiden sebagai kepala negara. Yang kelima, mengangkat duta dan konsul. Nah, mengangkat duta dan konsul ini presiden harus memperhatikan DPR, ya, memperhatikan pertimbangan dari DPR. Nah, itu ada pasal 13 ayat 1 dan 2. Silakan dibuka kalau ada undang-undang dasarnya. Kemudian ada lagi menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Nah, masih tetap dengan pertimbangan DPR. Kalau ingin menerima duta lain, kedutaan lain, gitu ya, presiden harus mempertimbangkan penjelasan dari DPR, memperhatikan pertimbangan dari DPR. Kemudian memberikan gerasi, rehabilitasi dengan mempertimbangkan Mahkamah Agung. Nah, ini MA, ya. Kalau barusan DPR ini MA. Nah, memberikan gerasi itu keringanan hukum. Nah, seperti yang di foto ini Anas Makmun kalau nggak salah namanya. Ini adalah pelaku tindak pidana korupsi, ya. Dia udah lumayan sepuh. Jadi presiden kalau ada yang mendesak, misalnya rakyat mendesak agar Anas Makmun ini diberikan gerasi. Jadi gerasi itu memberikan keringanan hukum. Jadi misalnya Anas Makmun yang tadinya 6 tahun di penjara, terus karena ada desakan dari pihak lain, itu boleh presiden memberikan keringanan hukumnya, misalnya jadi 5 tahun, jadi 3 tahun, gitu ya. Jadi gerasi adalah keringanan hukum, ya. Nah, kalau rehabilitasi itu pengembalian nama baik, misalnya dituduh, gitu ya. Nah, itu boleh atas nama presiden orang tersebut meminta agar nama baiknya kembali. Misalnya orang ini, gitu ya, tidak telah dibuktikan tidak bersalah. Presiden misalnya atas nama rakyat Indonesia, atas nama saya sebagai Presiden Republik Indonesia, saya mengatakan bahwa fulan ini tidak bersalah, misalnya seperti itu. Itu adalah rehabilitasi, tapi tetap mempertimbangkan Mahkamah Agung. Kemudian ada lagi memberi amnesti dan abolisi. Kalau amnesti itu pengampunan hukum, penghapusan, ya, bukan pengampunan, penghapusan hukum. Jadi hukum yang telah diketuk palu oleh pengadilan misalnya, nah itu boleh ditiadakan, gitu ya, karena ada ketentuan-ketentuan yang memang tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Misalnya ini ada Nuril Baik kalau nggak salah, ini dituduh karena telah mencemarkan nama kepala sekolah, gitu ya. Nah, ini ada Nuril Baik. Nah, Nuril Baik ini dituduh telah mencemarkan nama baik rekan kerjanya, kepala sekolah pada itu, dituduh lah ya, mencemarkan nama baik kepala sekolah katanya, gitu ya. Jadi padahal Nuril Baik ini telah dilecehkan gitu oleh orang tersebut, oleh oknum tersebut, ya. Jadi amnesti ini adalah penghapusan hukum, ya, penghapusan penghapusan hukum lah, gitu ya. Nah, kalau abolisi itu penghapusan proses hukum, jadi dalam persidangan. Jadi misalnya
sudah masih dalam tahap persidangan. Kalau ini udah selesai tahap persidangannya. Kalau ini masih dalam tahap persidangan, itu abolisi, ya. Proses hukumnya ditiadakan karena memang tidak bersalah misalnya dalam proses persidangan tersebut. Nah, kalau yang ini MA, kalau ini memperhatikan DPR, memperhatikan pertimbangan DPR. Pasal 14 ayat 2, silahkan dicek di Undang-Undang Dasar. Kemudian masih kewenangan presiden sebagai kepala negara. Ini ada Insinyur Juanda, ya, sangat berjasa bagi negara kita karena telah membuat lautan Indonesia lebih luas, ya, pada kesepakatan hukum laut di Jenewa kalau nggak salah, ya. Nah itu, jadi presiden boleh untuk memberikan gelar, tanda jasa, dan lain-lain sebagai tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang, ya gitu ya. Jadi bisa diberikan tanda jasa misalnya jadi pahlawan nasional, seperti itu. Nah, sedangkan untuk kewenangan presiden sebagai kepala negara, sedangkan kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan itu ada, pertama, memegang kekuasaan pemerintahan, jelas, ya, karena presiden adalah badan eksekutif, ya, badan eksekutif. Kemudian mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Nah, seperti itu. Kemudian menetapkan peraturan pemerintah (PP), ya. Ini ada undang-undangnya di bawah, ya, silakan, pasal-pasalnya ada di bawah, silakan dibaca. Kemudian membentuk suatu dewan pertimbangan. Nah, ini masih bulan-bulan yang lalu ketika Jokowi diangkat menjadi presiden, Jokowi menetapkan ada Dewan Pertimbangan Milenial kalau nggak salah, ya. Jadi anggota-anggotanya itu orang-orang muda lah gitu ya, kayak Belva Fara kalau nggak salah pernah masuk di Dewan Pertimbangan Milenial, apa gitu nama Dewan Pertimbangannya Bapak lupa. Tapi intinya presiden boleh membentuk Dewan Pertimbangan lah, ya, sebagai penasehatnya selama menjalankan pemerintahan gitu ya, selama 5 tahun gitu. Oke. Kedua, mengangkat dan memberhentikan menteri. Ini hak, ya, hak prerogatif mutlak bagi presiden, ya. Kemudian membahas persetujuan RUU serta mengesahkannya, tetap masih pertimbangan dari DPR. Kalau bahas undang-undang pasti ke DPR, ya, larinya gitu ya, berdasarkan pertimbangan dari DPR, pasti seperti itu. Kemudian menetapkan Perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Nah, ini P-nya kurang satu, sorry. Nah, Perpu ini dikeluarkan dalam keadaan genting yang memaksa. Jadi kayak waktu itu ada Jokowi itu menetapkan bahwasannya, nah kayak inilah, itu bukan Perpu. Jokowi itu menetapkan organisasi tertentu, TED gitu ya, Hizbut Tahrir kalau nggak salah namanya. Nah itu Jokowi pernah melarang, ya, jadi dikeluarkan Perpunya, akhirnya organisasi tersebut tidak boleh tumbuh lagi di Indonesia, seperti itu. Oke, lanjut. Mengajukan RUU APBN bersama DPR dengan pertimbangan DPD. Masih presiden sebagai kepala pemerintahan. Meresmikan keanggotaan BPK yang dipilih DPR dengan pertimbangan DPD. Kemudian menetapkan hakim agung dari calon yang diusulkan Komisi Yudisial dan disetujui DPR. Nah, undang-undangnya baca sendiri, ya. Kemudian mengangkat dan memberhentikan anggota KY. Kemudian mengajukan 3 orang calon hakim konstitusi dan menetapkan 9 hakim konstitusi. Nah, ini ada pasal-pasalnya, silakan dibaca, silakan buka lagi bukunya. Nah, untuk yang ini tetap, ya, pertimbangan dan disetujui oleh DPR, ya, pertimbangan DPR. Yang ini juga persetujuan DPR, ya. Yang ini juga pertimbangan DPR, ya. Oke. Seperti itu. Nah, selanjutnya untuk pembahasan selanjutnya kita akan membahas kementerian, ya. Kita akan bahas kementerian karena presiden tidak mungkin menjalankan semua
kewenangannya, tugas-tugasnya yang ada di sini sebagai kepala negara dan sebagai kepala pemerintahan, karena ini luar biasa. Jadi harus ada tangan kanannya, yakni para menteri, ya, pembantu dalam pemerintahan, ya, yang menjalankan pemerintahan bersama presiden. Seperti itu. Terima kasih, kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum Bapak tutup, nah ini bonusnya, tidak ada tugas, ya. Kita tutup dengan baca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.